niat. Tapi orangnya sholat apa? Ketika orangnya sholat duhur dan 4 rakaat kan nggak boleh kita sholat 2 rakaat kemudian salam dulu imam. Masalahnya ya. Ya, jadi karena ba'diyah duhur itu muakkad. Bahkan Nabi ketika uzur nggak bisa melaksanakan sholat ba'diyah duhur itu dikodok setelah asar. Karena saking pentingnya sholat ba'diyah duhur. Ketika habis asar Rasulullah sholat 2 rakaat, ada sahabat yang instruksi. Rasul, ada apa? Kan jenengan ngelarang habis asar sholat. Lah jenengan kok sholat? Kan instruksi namanya. Jenengan kok sholat? Maka Rasul menjawab, tadi aku ada tamu setelah duhur itu sehingga nggak sempat sholat ba'diyah. Sampai jam ini baru kali ini aku bisa mengganti yang 2 rakaat itu. Itu menunjukkan bahwa ba'diyah duhur itu muakkad, sangat-sangat dipentingkan daripada yang lain. Jadi kalau hanya bisa satu, maka alangkah baiknya melakukan jamaah, melakukan sholat ba'diyah duhur. Begitu, wallahu a'lam. Nggih, monggo Pak. Kebetulan sholat jamaah di sana, selama ada teman, saya itu dipersilahkan untuk menempati di belakang imam. Saya sudah kaget, di belakang imam itu ada beberapa orang yang memang konon sebagai pengganti imam. Kemudian di sop belakang itu barisan biasa. Nah, kemarin ternyata masih berlaku seperti itu. Apakah memang ada itu contoh yang dikontohkan oleh Rasulullah pada zamannya seperti itu? Memang Rasul selalu mengatakan bahwa yang di belakangku adalah orang yang bisa menggantikan. Jadi, tapi dengan tempat tertentu, sajadah tertentu, wallahu a'lam ya. Jadi dari berbagai pendapat ulama mengatakan bahwa yang sholat di belakang imam adalah orang yang bisa menggantikan imam ketika ada udzur, ya, ada udzur. Sehingga ketika zaman Rasul pun yang selalu di belakangnya itu yang 4 khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang selalu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahwa di belakang imam adalah orang yang memang dekat dengan imam. Dekat itu dalam artian ketika ada udzur bisa menggantikannya. Gitu insya Allah, wallahu a'lam. Lah kalau batasannya itu saya nggak tahu itu batasannya. Ya. Kalau itu pemberitahuan saya kira nggak masalah ya. Pemberitahuan tidak orang sembarangan yang ada di belakang imam. Karena nanti kalau imam ada udzur supaya bisa menggantikan dan harus yang terdekat gitu. Nah, mungkin tempat itu hanya sebagai tanda gitu ya, tanda agar kecuali ketika sudah takbir dan ternyata nggak ada yang nempati ya tetap harus mepet semuanya jadinya gitu. Tapi memang yang dekat itu disediakan untuk orang yang bisa menggantikan imam. Begitu Pak, wallahu a'lam. Hujan? Luar biasa. Moga Mas. Insya Allah larangannya karena tidak larangan yang ditekankan, jadi mengurangi keutamaan, tidak sampai haram, mengurangi keutamaan. Ya memang kadang-kadang kalau nggak ditekankan kan bukan ditekankan tapi dikasih tahu gitu ya, diberitahu ada amalan-amalan yang sifatnya kayak sepele gitu ya, tapi ternyata di situ ada pahala yang luar biasa. Misalnya kan itu Pak Priyo kok jagong terus ora lunga-lunga. Ternyata dia ngerti nek imame lunga, dia ora lunga. Lah orang lain yang bunyi kayak gitu paling kan karena nggak tahu itu loh. Iya. Nah, ternyata ngopo mau ora lunga-lunga. Ah imame
ngantuk di situ. Ya, imamnya belum pergi kok. Saya akan mengambil faedah dari keutamaan bahwa para sahabat dulu belum pergi ketika Rasulullah belum pergi. Tapi tidak sampai ke derajat haramnya insya Allah. Karena tidak ditekankan larangannya itu. Begitu Pak, wallahu a'lam. Nggih, monggo Pak Sugeng. Semi musafir, semi tidak. Oh. Itu di kampus ceritanya ini masjid. J. Iya, iya. Ya, saya kira kalau memang tidak ada fasilitas untuk membesarkan musola itu, atau paling tidak ya memang tidak bisa menampung, ya bagaimana lagi, termasuk bagian dari udzur. Ya berarti diberlakukan seperti masjid musafir, karena memang adanya ketika zuhur saja Pak ya. Zuhur sama asar mungkin ya, zuhur sama asar gitu ya. Jadi ya tetap berlaku seperti di musafir. Kalau memang kita sebagai orang yang bisa memfasilitasi, meskipun hanya mungkin dengan digelari atau dengan apa, maka mengikut jamaah yang pertama itu akan menjadi lebih utama, gitu ya. Lebih utama jamaah yang pertama dan yang lebih banyak. Tapi kalau memang tidak bisa, ya tetap mau tidak mau kita harus gantian, gitu ya. Harus gantian, kayak yang pas kemarin di rumah makan mana tuh Pak? Bangun Harjo ya, itu kan kita sholatnya gantian tuh. Kita tuh jamaah makan-makan aja mau sholat itu gantian, karena musolanya kecil. Musolanya hanya muat 6 orang itu berapa gitu ya. Nah ini ya ketika kita mendapatkan seperti itu, ya mau tidak mau ya gentenan. Dan yang kedua, untuk di masjid di kampus kayak gitu kan kelihatannya nggak ada takmir khusus, nggak ada imam khusus gitu ya. Nah sehingga tidak ada nilai untuk tidak bersatu. Ketika dilihat ngopo to ora sholat jamaah dari sisi, lah kan nggak muat gitu ya. Jadi tidak ada unsur menjadi tidak bersatu, menjadi malas itu, maka insya Allah tidak mengapa. Nggih, monggo Pak Priyo. Itu di salah satu pondok di Jogja. Itu kan kalau nggak salah tahun 88 itu kan ada masalah bahwa kalau itu bukan untuk sholat jamaah yang sifatnya pagi ya. Untuk tarawih itu kan di pondok itu kan 2 kali. Bukan 2 kali, 2 imam. Karena kalau dimulai jam 7:30 itu biasanya jam di dalam masjid itu sampai jam 11:30 baru selesai rakaat. Dan kemudian banyak tahun 88 itu sudah banyak mahasiswa yang mondok juga. Kemudian juga baru akhirnya membuat jamaah sendiri di belakang itu, dan di depan pilih ngarep pilih sendiri. Pilih ngarep untuk pintunya. Akhirnya masjidnya ditutup akhirnya. Di belakang itu sholat jamaah yang sama-sama 24 rakaat, cuman masalah yang satu itu jam 8:30 sudah selesai, yang satu 11:30, karena imamnya pun juga Pak Yai juga, di belakang juga Pak Yai, di depan juga Pak Yai. Baik, gimana? Karena masalahnya kan mahasiswa itu begitu pondoknya dibuka tahun 8 untuk menerima sholat jamaah untuk tarawih itu dari Masya Allah, luar biasa berarti yang sampai setengah solusinya gitu ya, kalau jam 12 ya nggak mau gitu. Terus akhirnya pondok santri-santrinya ya Pak Priyo milih yang sampai setengah 12 atau setengah 9? Berapa kali ya? Saya sering di kampus ya. Iya. Akhirnya yang santri-santri yang masih muda-muda yang banyak pilih karena di depan pun di dalam itu juga masalahnya, karena sholatnya apa? Sunatnya itu apa? Panjang. Saatnya itu panjang. Itu biasanya yang kecil-kecil itu, dan itu juga tunggu sampai hampir selesai anunya itu baru berdiri. Nah, itu solusi yang baik atau gimana Mas? Ya. Jadi sebetulnya kalau memang bisa memfasilitasi itu harusnya ya sholatnya seperti yang di luar saja semua gitu ya. Kemudian yang mau sholat panjang nanti malam gitu. Alangkah baiknya seperti itu. Karena ketika lama kemudian
banyak yang nggak terawih kan jadi masalah. Tapi ketika ada dua kayak gitu ya mau pilih yang mana, saya kira ya itu memfasilitasi agar kemudian semuanya ikut sholat gitu ya. Dan yang kedua kan sholatnya sholat sunnah. Maka ketika sholat sunnah adalah boleh. Yang tadi yang dimaksud adalah sholat wajib 5 waktu yang tidak boleh ya. Oh, di nganu UGM? Bukan di Pondok Krafya. Di Krafya ya, Pak Ali Munawir ya. Bukan Al-Munawir. Oh, Krafyanya ya, Masya Allah. Luar biasa. Maka pertanyaannya kan Pak Priyo ikut yang mana? Bingung. Iya. Insya Allah nggak apa-apa kalau sholat sunnah. Insya Allah. Ya, cukup ya. Semoga manfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.